Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini kita akan gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Curahkan di tengah-tengah kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Cahaya Baru di Tempat Kudus bagian yang kedua. Ayat inti Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, Hiram Edson menulis tentang sebuah pengalaman yang ia akui dialaminya pada tanggal 23 Oktober 1844. Sehari setelah kekecewaan itu, saya mulai merasa bahwa mungkin ada cahaya dan pertolongan bagi kita dalam kesusahan kita saat ini. Saya berkata kepada beberapa saudara saya, mari kita pergi ke lumbung. Kami memasuki lumbung, menutup pintu di sekeliling kami, dan tunduk di hadapan Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh karena kami merasakan kebutuhan kami. Kami terus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai kesaksian roh diberikan bahwa doa kami diterima. Bahkan terang akan diberikan, kekecewaan kami dijelaskan, dan itu menjadi jelas dan memuaskan. Setelah sarapan, saya berkata kepada salah seorang saudara saya, mungkin O.R. Crosier, mari kita pergi dan melihat dan memberi semangat kepada beberapa saudara kita. Kami berangkat dan ketika melewati sebuah padang yang luas, saya terhenti di tengah-tengah padang. Surga tampak terbuka di hadapan saya, dan saya melihat dengan jelas dan terang bahwa imam besar kita bukan keluar dari bilik yang maha kudus di bait suci surgawi untuk datang ke bumi pada hari ke-10 bulan ke-7 di akhir 2300 hari. Tetapi pada hari itu, untuk pertama kalinya ia memasuki bilik kedua dari bait suci itu, dan bahwa ia memiliki pekerjaan yang besar yang dilakukan di bilik yang maha kudus sebelum kedatangan ke bumi. Kenangan Edson secara umum dikenal baik di kalangan umat gereja Masetan hari ke-7, dan beberapa orang tampaknya berpikir bahwa melalui penglihatannya, gereja memperoleh doktrinnya mengenai tempat kudus. Namun kita perlu bertanya, apakah penglihatan atau wawasannya atau penglihatan orang lain merupakan dasar yang tepat untuk sebuah doktrin? Sekali lagi, bagaimana jika Adventisme tidak pernah memiliki laporan tentang pengalaman Edson? Apakah itu akan membuat perbedaan? Sama sekali tidak. Hiram melanjutkan dengan mengatakan bahwa Crosier yang tinggal bersamanya selama sebagian waktu itu, dan Dr. F.B. Hunt mempelajari Alkitab bersamanya mengenai topik tempat kudus. Crosier melakukan studi mendalam yang biaya terbitannya ditanggung oleh Edson dan Hunt. Inilah poin pentingnya. Paling tidak pengalaman Edson menunjukkan satu kemungkinan penafsiran tentang makna tempat kudus. Namun hanya mempelajari Alkitab dan mempelajari Alkitab sajalah yang dapat memberikan dasar yang kuat. Kita harus membangun semua ajaran kita di atas dasar pendalaman Alkitab yang kokoh selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Dengan penuh keyakinan iman kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Kami membawa hati kami dekat hadirat-Mu, memohon kiranya rahmat-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Kami telah membaca, merenungkan firman, meteraikan setiap firman yang sudah kami terima, dan biarnya boleh menolong kami tetap kuat di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pada akhirnya akan menjelaskan setiap kekecewaan yang kami alami dalam perjalanan iman kami. Kami serahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan-Mu, di dalam melakukan semua kegiatan mereka. Biarlah ada sukses yang mereka raih. Kalaupun kami diperhadapkan dengan tantangan, Tuhan selalu di pihak kami, dan Tuhan selalu menuntun kami juga ke dalam segala kebenaran. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal
akan menyertai dan memberkati kami semua dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin.